Kalau undang-undang ini diundangkan, ya kita punya sedikit sekali keberuntungan. Kenapa sedikit sekali keberuntungan? Karena kalau tata caranya demikian, maka yang datang itu bukan investor, yang datang itu rampok dalam tanda kutip. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah, ini berkaitan dengan ini tadi, Bang. Di samping Undang-Undang Cipta Kerja ini juga kan berkaitan pasti dengan sumber daya alam, sumber daya alam ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat, gitu ya. Tentu berkaitan dengan desa. Nah, 60 tahun yang lalu, ya kan, reforma agraria ini udah sekitar 60 tahun nih. Pandangan Abang terkait dengan upaya ya aplikasi dari reforma agraria ini kayak mana, Bang, di desa misalkan? Kalau aplikasi reforma agraria di desa itu memang harus ada kombinasi ya. Antara undang-undang perlindungan lahan, ada antara undang-undang perlindungan petani, antara undang-undang perlindungan nelayan dan petambak garam, antara undang-undang desa dan undang-undang pokok agraria plus undang-undang perkebunan itu sendiri. Jadi kita akan bisa lihat desa itu dalam kategori. Kalau desa pesisir kelautan begini coraknya, maka antara sisi regulasinya adalah mixing antara undang-undang perlindungan nelayan dan undang-undang desa dan reforma agraria atau undang-undang pokok agraria. Nah, begitu. Kalau undang-undangnya, kalau wilayahnya itu adalah wilayah perkebunan, maka modelnya adalah desa perkebunan. Kalau wilayahnya itu adalah desa hutan, desa hutan. Kalau desanya itu adalah desa pertanian pangan, ya model desa pertanian pangan. Kalau model desanya itu adalah dataran tinggi, caranya lain-lain. Tidak kelerengannya dan lain. Kalau desanya itu adalah secara komunitas itu lebih dominan masyarakat adat dan wilayahnya, itu caranya seperti apa? Beragam-ragam pilihannya. Nah, tapi beragam-ragam itu esensinya satu aja. Keadilan bagi seluruh warga di situ itu yang ditemukan secara genuine di lokal. Caranya gimana? Ada yang menggunakan tata cara perencanaan ruangnya terlebih dahulu. Perencanaan ruangnya terlebih dahulu. Ada. Tapi sebelum dia melakukan perencanaan ruang, dia harus melihat existing dari tata guna lahan sekarang ini semacam apa. Setelah itu rencanakan ulang tata guna yang baru, tata kuasa yang baru, tata produksi yang baru. Nah, barulah di sana komponen-komponen pendukungnya, apakah dana desa ikut serta di situ. Model yang disebut dengan tata guna dan tata kuasa itu berarti musrenbangdasnya dikai, kan gitu. Kemudian soal siapa yang akan diprioritaskan, bagaimana tata cara produksinya, bagaimana peran pemuda, peran perempuan, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian pola distribusi dan konsumsinya, model usahanya apakah koperasi, apakah bentuk perusahaan, dan relasi antar desanya semacam apa. Nah, itu semua secara praktik sangat mudah direlasikan. Misalnya tadi, musrenbangdesnya diawali dari tata kuasa, tata guna, dan tata produksi yang merencanakannya. Bukan musrenbangdes dengan sistem sektoral. Sektor ini begini, sektor ini gini. Nah, esensi dari hadirnya undang-undang desa itu kan pembangunan di pedesaan itu diarahkan kepada satu pandangan yang sifatnya spasial, bukan sektoral. Negara kita dirancang habis dari satu sistem yang disebut sektoral. Sektor-sektor pembangunan habis di tingkat kabupaten dinamai dinas, habis pula anggarannya di situ. Ketika nyampe ke desa, sering saya katakan, orang desa ketika ketemu Kementan harus bernama Gapoktan. Ya. Nah, itulah esensi kenapa rakyat desa nggak dilihat secara spasial kan, tetap sebagai sektoral. Orang Kementerian Menpora datang ke
desa kita tiba-tiba harus bernama kelompok masyarakat desa pecinta olahraga apa. Jadilah itu lapangan akhirnya begitu. Semuanya gitu. Akhirnya tahun 2017 kami pernah menghitung uang yang dialokasikan untuk desa itu, desa ya, dengan nama desa atau mengatasnamakan desa itu 500 triliun setiap tahun. Hanya Kementerian Luar Negeri mungkin yang nggak punya program ke desa. Kalau kejaksaan ada, masyarakat sadar hukum, apalagi pertanian, perikanan kelautan itu 100% di pedesaan. Perikanan juga begitu, 100% itu berada di desa. Tapi nggak ada yang melihatnya secara spasial di desa. Nah, navigasi itu memang nggak ada dari Kementerian Desa. Bukan salahnya sektor-sektor juga. Kementerian Desa udah 6 tahun lebih nggak punya navigasi untuk gitu. Mengarahkan apa, nggak ada. Yang lainnya ngeributin dana desa. Betul. Cara ngeributin dana desa itu cuma satu aja jurusnya. Awasi lebih banyak. Gila. Pemerintahannya pelit kepada rakyat desa, baru aja mau diberikan haknya, bukan diberikan kebaikannya, haknya aja baru diberi 6 tahun ini, dan itu sangat sedikit. Pengawasannya gila-gilaan. Jaksa, polisi, BPKP, semua turut serta, bahkan KPK aja ikut, LSM ikut juga, wartawan ikut juga. Sedihlah jadi orang desa itu, makanya kita pindahkan. Itu. Nah, itu juga yang jadi kegelisahan lah di kita di Desa Bicara kan, melihat ketika ternyata memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada terkait juga Undang-Undang Desa di situ. Ada soal BUMDes ternyata di dalam, ada soal pengelolaan air, terus pembuatan BUMDes. Nah, ternyata saling berhubungan kan begitu. Nah, ini obrolan dengan Bang Iwan ini mungkin nanti menambah bahan untuk kawan-kawan di desa, menambah pengetahuan terkait. Ini kan bukan hanya sekedar misalkan undang-undang dengan pasalnya, terus kita juga harus melihat dampak secara nyata di masyarakat. Dan ada beberapa elemen masyarakat yang terdampak secara langsung terkait undang-undang ini. Nah, mungkin ini pesan abang nih, baik itu untuk kawan-kawan di desa maupun terkait situasi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, kita sih berharap agar undang-undang ini tidak diundangkan. Kalau undang-undang ini diundangkan, ya kita punya sedikit sekali keberuntungan. Kenapa sedikit sekali keberuntungan? Karena kalau tata caranya demikian, maka yang datang itu bukan investor. Yang datang itu rampok dalam tanda kutip. Yang datang itu orang yang ingin menghisap tenaga kerjanya, sumber daya alamnya, dan kekayaannya nggak direinvestasi di sini. Masalah yang kedua, kalau cara investasinya begitu, nggak akan kondusif. Akhirnya yang datang itu juga mikir-mikir yang mau datang benar-benar investasi. Kalau skenario yang semacam ini, maka ya udah. Kalau memang ketidakberuntungan itu terjadi, itu bahwa undang-undang ini jalan, ya apa yang akan dilakukan oleh kita di desa gitu? Ya, percepat agar wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya, kemudian wilayah-wilayah kelola kita dan lain sebagainya terpetakan dengan bagus, punya perencanaan sosial dan ekonomi lewat mekanisme musyawarah yang baik, lalu dikembangkan ke dalam satu badan usaha milik petani atau milik desa secara cepat. Karena kita harus balapan. Kalau sudah begitu, ya pertahankan, mati stop.
yang penting dari sana itu adalah kewaspadaan kita bahwa ada buaya yang mau mencengkeram. Tapi karena kita sudah tahu bahwa yang akan datang itu para buaya, para rampok, dan lain sebagainya, ya, tata cara mempertahankan wilayah, tata cara mempertahankan kemandirian ekonomi, dan lain sebagainya harus dikembangkan. Yang kedua, karena sistem perburuan kita begitu buruk kelak, ya mau nggak mau, maka harus diciptakan mekanisme hubungan relasi kerja yang tata cara koperasi, tata cara perusahaan yang berkeadilan yang harus dikembangkan di desa-desa lewat BUMDes atau BUM petani gitu. Yang sama sekali berlainan dengan spirit Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan itu yang harus disebarluaskan. Kenapa? Karena melepas anak-anak kita, anak-anak desa ke tempat-tempat bekerja yang dijanjikan itu, ya melepas dia kepada satu jalan cerita yang tidak ada ujung, jadi buruh kontrak seumur hidup, upah yang tidak terlindungi, dan lain sebagainya. Nah, ya udah, maka basis perlindungan kita memang wilayah produksi kita yang harus berkembang, wilayah desa-desa kita yang harus berkembang, dan tata cara berproduksi yang menghubungkan antara pekerja, sesama pekerja, dan kemudian antara modal, itu semua dalam prinsip-prinsip koperasi. Aku kira gitu jalan keluar yang paling mungkin atau masuk di akal hari ini. Karena kalau beliau-beliau itu masih ngotot terus, pokoknya undangkan gitu, ya kita ngotot juga. Kita harus bikin cara yang sama sekali berlainan dengan mereka. Koperasi, produksi, bukan cuma koperasi simpan pinjam ya, apalagi koperasi pinjam-pinjam. Betul. Ya itu menurut saya, wilayah produksi kita dikembangin. Bahkan wilayah tahap lanjutnya. Sawit misalnya, ya kita harus punya pabrik mini CPO sendiri yang wujudnya koperasi. Kemudian tata cara distribusi kita kepada pabrik mini CPO itu yang berbeda dengan tata cara para PKS-PKS yang sekarang menganaktirikan petani-petani di luar, harga diturun naikkan sedemikian fluktuatif demi melindungi manajer-manajer di PKS itu baru sisi dari satu contoh ya. Dan kita agak beruntung karena kita bisa belajar cepat lewat mekanisme hari ini. Kita melompat cepat lewat pandemi ini kan karena tiba-tiba kita bisa berdiskusi dengan profesor Harvard sekalipun lewat Zoom gitu. Yang tadinya harus datang ke sana kita. Kemudian kita bisa belajar teknik pertanian entah di Israel, entah di Zimbabwe atau mana lewat YouTube. Nah, koperasi-koperasinya teman-teman kita di Korea Selatan, di mana dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ilmu pengetahuan itu juga punya potensi menyebar luas secara baik dan secara praktik juga tersebar luas. Nah, yang kekurangan kan yang mengorganisasikan pengetahuan itu sehingga ketemu sisi filosofinya bukan sisi prakteknya aja. Gitu Bapak Desa Bicara. Wah, makasih Bang. Menarik ini diskusinya. Ini untuk sesi penutup sih. Terima kasih Bang Iwan untuk waktu dan kesempatannya diskusi dengan Desa Bicara. Semoga ya perjuangan terkait membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini terus didorong. Nah, kalau kita dari Desa Bicara sebenarnya pandangannya sama. Undang-undang ini kalau tidak berdampak secara baik bagi masyarakat, tidak layak kemudian untuk diundangkan begitu. Nah, mungkin banyak pilihan-pilihan perjuangan bentuk lain. Ada dengan kayak sekarang kawan-kawan kita yang sedang berunjuk rasa untuk menyuarakan kegelisahan itu. Mungkin di desa nanti, di kawan-kawan di desa mungkin ada pilihan-pilihan seperti yang Bang Iwan sampaikan tadi. Cukup menarik untuk
menguatkan desa melalui hak kelola di desa ini. Makasih Bang Iwan waktunya. Sama-sama Saud. Selamat Salam buat siang dan kawan-kawan selamat semua. berkegiatan. Ya.